Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatan iman, Islam dan sehat masih kita bisa rasakan, dan insya Allah pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan nikmat ilmu, nikmat pendidikan. Semoga bisa kita amalkan, bisa kita pahami, dan bisa menjadi panduan kita ke depan untuk menjalani aktivitas dakwah kita di Ciracas. Ya, tadi sudah diperkenalkan panjang kali lebar kali tinggi oleh MC kita mengenai pembicara kita pada pagi hari ini. Mungkin saya tidak usah mengenalkan lagi ya, biar teman-teman semua, hifah semua bisa langsung menikmati sajian ilmu dari beliau. Ya, tanpa memperpanjang kalam lagi, kami persilakan pada Dr. Piprim untuk menyampaikan materinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri boleh ya? Ya, judulnya menua. Saya kira udah pada tua ya? Belum ya? Insya Allah belum. Yang saya hormati para asatid, para ustadzah, bapak ibu-ibu yang bersemangat sekali saya lihat ya. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang tidak henti-hentinya, termasuk nikmat iman, hidayah, dan juga nikmat sehat. Topiknya menua, bugar, siap mengemban amanah, gitu ya. Karena saya udah tua juga sih. Jadi ini buat diri sendiri sebetulnya. Next. Baik, Bapak Ibu, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan memang keseimbangan ya, al-mizan ya. Dalam surat Ar-Rahman itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Allah tatghaw fil mizan. Jangan kamu rusak keseimbangan itu. Jadi segala macam ciptaan Allah termasuk tubuh kita itu ada mizan, ada keseimbangannya. Ada sesuatu yang harus kita jaga betul supaya tidak rusak keseimbangan itu, ya. Next. Nah, ini juga ada hadis ya. Al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Wa fi kulli khair. Wa fi kulli khair ya. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Ya, namanya orang beriman itu pasti baik lah ya. Tapi kalau dia kuat, ya, dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ingat anak TK. Next. Ya. Sekarang kita bahas sehat itu apa sih? Sehat itu apa? Jadi di WHO ya, kalau kita lihat Badan Kesehatan Dunia itu tahun 48, dia bilang sehat itu adalah satu kondisi sehat fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari cacat atau tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, ya. Itu tahun 48. Tapi tahun 86 WHO memperbaiki definisinya. Sehat itu adalah sumber daya untuk hidup sehari-hari. Apa ya? Resource itu ya sumber daya ya. Sumber daya ya. Bukan tujuan dari hidup. Ngerti nggak di sini? Jadi sehat itu adalah sesuatu yang memang harus ada, bukan jadi tujuan sehat itu, ya. Jadi sehat adalah konsep positif, ya, yang menekankan sumber daya sosial dan personal
sebagaimana juga kapasitas fisik. Ya. Jadi ini tentang sehat ya. Next. Nah, kalau fit itu apa? Fit itu bugar ya. Bugar itu kondisi fisik yang kuat dan sehat. Jadi dia sebetulnya di atas sehat ya. Nah, kalau di dunia fitness, next. Nah, katanya manusia kuat itu yang mampu mengangkat beban seberat tubuhnya. Ya, jadi kalau bapak-bapak beratnya 70 kilo, dia bisa ngangkat 70 kilo gitu. Yang gampang apa? Nek. Yang gampang itu pull up ya. Siapa yang bisa pull up di sini? Bisa? Bisa ya, ini kurus soalnya. Bapak-bapak coba ngacung yang siapa yang bisa pull up? Ya? 3 kali deh, 3 kali. Ya, bapak-bapak lumayan ya. Beneran ya? 3 kali bisa ya? Alhamdulillah. Itu artinya insya Allah fit ya, fit. Karena salah satu kriteria bugar itu dia bisa mengangkat beban seberat tubuhnya ya. Ya pull up itulah paling gampang ya. Next. Nah ini legenda ini nggak tahu bener apa enggak ya. Jadi ada orang yang bisa mengangkat banteng. Banteng ini kan bisa 300 kilo, 400 kilo ya. Next. Tapi memang nggak bisa langsung dia. Dari kecil dia sudah dilatih untuk mengangkat anak banteng ya. Jadi nggak mungkin sesuatu itu muncul tiba-tiba. Dia harus berlatih. Nah, kesehatan juga seperti itu. Kita harus berlatih dari awal ya. Kalau pegulat itu siapa? Khabib ya. Dia latihan sama beruang ya. Ya, next. Nah ini lansia itu di atas berapa ya? 60 ya? Di atas 60. Jadi kalau orang udah lansia itu harus bisa melakukan ini katanya. Mendaki 2,4 kilo di jalan berbukit. Bangun dari lantai dengan kekuatan sendiri. Maksimal pakai 1 tangan. Itu kan ada tes duduk bangun ya? Iya kan? Tes duduk bangun, coba nanti di tes ya. Ini DPC coba nanti tes duduk bangun yang lulus siapa? Itu nanti menunjukkan kebugaran juga. Mengangkat anak kecil dari lantai. Jadi Bapak Ibu, kalau cucu mungkin kita bisa ya, cucu ya. Tapi kalau cicit belum tentu loh. Benar nggak? Di sini belum ada yang cicit kan? Jadi ibu saya ya ada usianya 80 tahun. Itu waktu cicit pertama udah nggak kuat ngendong, mangku aja dia. Cicit pertama masih kuat ngendong. Ya, tapi sekarang cicitnya ke-6 dia mangku aja nggak kuat ya. Ya. Jadi nah ini kita tentu saja kalau kita kan nggak tahu usia kita ya. Kalau ajalnya kita ternyata umur 90, 95, ya kita nggak tahu. Kita umur 95 mungkin udah punya cicit berapa gitu ya. Ajal itu nggak tahu, tetapi kita kan tidak ingin hidup 15 tahun di kursi roda misalkan, naudzubillah. Ya. Hidup 15 tahun di tempat tidur, dipakai pampers oleh anak cucu kita, ya naudzubillah ya. Ini bukan sebuah cita-cita yang kita inginkan, ya naudzubillah. Kalau masalah ajal itu rahasia ilahi. Tetapi bagaimana kita quality of life, kualitas hidup di masa tua, itu insya Allah bisa kita ikhtiarkan. Betul nggak Pak? Karena ada yang ya 15 tahun di kursi roda, 15 tahun cuci darah, naudzubillah ya. Ya pahalanya banyak sih. Ya kan setiap sakit buat orang beriman itu kan cuci dosa gitu ya. Tapi kan bagus juga kalau kita nggak sakit, tetap rajin berdakwah, ya nggak? Tetap rajin rekrutmen, tetap ngisi tausiah, mungkin itu pahalanya lebih banyak lagi. Ya. Masing-masing buat orang beriman itu baik kondisinya.
mengangkat anak kecil ya. Jadi kalau bisa sampai kita punya cicit 4 apa 5 itu masih bisa gendong gitu. Itu keren kan? Membawa 2 kantong belanjaan seberat 2,5 kilo. Angkat koper. Nah, kalau kita lihat apa? Di kabin pesawat itu ya, kan suka ada koper kabin ya. Itu biasanya 7 kilo sih ya. 7 kilo. Itu kita juga masih tetap bisa angkat. Kalau punya anak atau cucu ya diangkatin anak cucunya. Tapi memang bagusnya orang-orang tua itu memang tetap terlatih untuk aktivitas fisik ya. Kapan itu si siapa? Ade Ray itu bilang ibu saya itu umurnya 80 apa berapa gitu ya. Saya tempatkan kamarnya itu di lantai 2. dia sempat protes. Ini kenapa ibu di lantai 2? Ya nggak apa-apa, biar ibu sehat aja kali gitu ya. Jadi kalau ada cucunya datang dia turun, naik turun. Tapi sampai sekarang dia bisa naik turun tangga, ya. Sementara mungkin orang tua kita kita proteksi dengan nggak naik turun tangga misalnya gitu ya. Padahal itu bagus buat dia. Next. Nah, orang lansia itu juga bisa menyeimbangkan dengan satu kaki selama 30 detik, ya. Masih dapat berhubungan suami istri kalau masih ada suami atau ada istrinya ya. Naik anak tangga dalam 3 menit, buka toples sendiri. Ini satu problem loh. Buka botol ini orang tua belum tentu bisa, ya enggak? Ini buka ini, orang tua belum tentu bisa, ya. Buka toples itu kue juga belum tentu bisa, ya. Kekuatan grip, namanya grip ya, cengkeraman. Orang yang kuat cengkeramannya, Bapak Ibu ya, itu lebih jarang pikun. Ya. Jadi ini penelitiannya ada, yang kuat cengkeramannya itu lebih jarang pikun. Ya. Ini biasa mencengkeram. Ya. Jangan mencengkeram suami tapi. Lompat tali 30 kali berturut-turut. Next. Berenang ya, tentu saja yang bisa berenang ya, kalau nggak bisa berenang belajar dulu. Belajar dengan double. Memanah, nah memanah itu busur yang serius itu 20 kiloan ya. Busur panah yang benar itu 20 kiloan ya. Kecuali busur anak-anak, busur-busuran ya. Jadi jangankan kita membidik ya, kalau 20 kilo kita nggak kuat kan repot ya. Nah 5 pull up ya, lansia bisa 5 pull up keren ya nggak? Jadi nanti sehari ini kan cuma segini nih Dokter Irfan nih PIC-nya. Nanti kalau kita ketemu setahun lagi coba berapa yang bisa pull up. Next. Mendaki 90 langkah dalam 2 menit. VO2 max itu nanti ada hitungannya. Bergantung di pull up bar selama 1 menit. Gantung aja, dead hang ya. Mendaki dengan ransel 10 kilo 1 jam. Membawa bagasi sendiri, berjalan naik bukit yang curam. Ini sebetulnya kriteria-kriterianya saya dapat dari salah satu buku ya, tulisan orang barat. Nggak tahu kalau orang Indonesia mungkin bisa sama, bisa berubah. Next. Nah ini VO2 max. Jadi kapasitas kita itu Bapak Ibu bisa diukur dengan VO2 max. VO2 max itu kapasitas oksigen maksimal. Ada rumus yang benerannya adalah bisa dengan treadmill, pakai diukur CO2-nya gitu ya. Dicatat heart rate-nya. Tapi secara gampang sebetulnya bisa mengukur dengan denyut nadi istirahat. Next. Nah ini rumusnya ya. VO2 max itu 15,3 kali heart rate max per heart rate resting heart rate. Jadi heart rate max itu 220 dikurangi usia. Ya. Heart rate rest itu denyut jantung saat kita bangun tidur pagi. Jadi coba nanti biasakan pada saat kita bangun tidur itu sebelum kita mulai, coba hitung nadi kita berapa. Ya. Makin rendah, makin bagus. Kalau denyut nadi istirahat kita belum apa-apa udah 90, ya, belum apa-apa udah 90, jalan sedikit, nanjak sedikit, ngos-ngosan. Bener nggak? Ya. Jadi denyut nadi istirahat itu mencerminkan kebugaran kita. Rumusnya bisa pakai ini. Next.
Ini salah satu contoh, ini denyut jantung saya 53 kali per menit. Yang gampang itu pakai smartwatch ya, Apple atau yang lain. Huawei juga bisa ya. Jadi kira-kira VO2 max itu 47 mili per kilo per menit. Ini ada tabelnya, next. Ini tabelnya ya. VO2 max berdasarkan usia, jenis kelamin dan kebugaran. Ya, misalkan itu saya tadi 47 ya. Belum. Next. Usia 57 ya, 58 sekarang. 41, 49 itu termasuk high. Belum elit sih, tapi lumayan lah ya. Jadi artinya untuk nanjak ya. Nanjak 11 lantai, kalau di Cipto itu saya kerja apa? Lantai 11 itu pakai tangga kita masih kuat gitu ya. Naik tangga. Karena VO2 max-nya lumayan cukup ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu yang penting. Kita lihat kematian akibat kecelakaan di Amerika Serikat ya. Itu lihat yang hitam itu falls. Falls itu jatuh. Mati akibat jatuh ya. Accidental death. Jadi kematian karena kecelakaan. Kita lihat 6574 itu yang hitam itu masih sedikit ya. Ini enggak ada ini ya, pointer ya. Yang hitam itu masih sedikit ya. Belum. Jangan di gini. Tangannya diam dulu. Yang itu ya. Yang 65 sampai 74 itu kan hitamnya masih tipis ya. Begitu 75 sampai 84, yang hitam itu yang jatuh naik. Begitu 85 ke atas, mayoritas kecelakaan itu karena jatuh. Sering dengar nggak jatuh di kamar mandi gitu ya? Biasanya orang tua nih, dia jatuh patah tulang pinggulnya, biasanya kesehatannya drop cepet banget, betul nggak? Ya. Kenapa jatuh? Kenapa jatuh itu karena patah, fraktur patologis, tiba-tiba patah gitu aja. Kenapa? Karena osteoporosis. Kenapa? Karena nggak pernah dilatih ototnya, nggak ada investasi otot. Investasinya cuma beli emas aja. Jadi duitnya banyak, tapi ototnya keropos, tulangnya keropos ya. Jadi Bapak Ibu, investasi itu selain emas, kalau investasi kita akhirat insya Allah ya. Selain binaan itu investasi loh. Iya nggak? Siapa yang rekrut satu aja dapat hidayah karena kamu, ya kan? Bagaikan dapat unta merah kan gitu kata Rasulullah ya. Jadi selain investasi itu rekrutmen binaan, misalkan juga investasi otot. Ya, karena otot itu sangat penting bukan buat gaya-gayaan, tapi mencegah supaya pada saat masa tua, insya Allah kita tidak hidup di kursi roda. Next. Next. Ini contoh memperkuat grip. Nggak harus begini, nggak harus ya. Nggak harus begini. Tetapi ini saya lihat di tabel ini hubungan antara kekuatan menggenggam dengan kejadian demensia, pikun. Kalau kita bisa menggenggam, mengangkat seberat 50 kilo, itu yang paling kanan ya, kejadian pikunnya rendah dibanding ini kalau cuma 10 kilo. Cuma 10 kilo genggam, kita masih tinggi itu satu ya. Kalau ini turun menjadi 1/5-nya kejadian pikun ya. Jadi kejadian pikun itu berhubungan dengan kekuatan kita menggenggam, kekuatan kita mengangkat. Jadi nanti memang bapak-bapak, ibu-ibu biasakan ada latihan yang memperkuat genggaman ya. Nanti saya tunjukkan. Ini salah satunya barbel. Tapi kan nggak semua orang punya barbel, benar nggak? Nggak semua orang punya barbel ya. Yang niat aja yang punya barbel.
Oh, Bapak-bapak nggak kelihatan dari tadi ya? Hah? Nggak kelihatan? Ya Allah. Oh, leher di sini kali, Pak. Lehernya agak di sini. Ya, bisa kelihatan ya? Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya mengukur kekuatan grip. Tapi kan grip ini nggak muncul gitu aja. Dia memang mesti latihan beban. Paham nggak? Apakah dumbbell, ataukah kettlebell, ataukah steel mace? Ini saya bawa nanti buat peragaan ya. Next. Nah ini sering saya sampaikan sebenarnya bagaimana melihat kalau bugar itu diukur dengan pull up, ya. Bugar itu dengan pull up. Kalau sehat itu ukurannya ada 5 parameter. Ya, kalau di buku ini di ini nanti ada 7 ya, ada 7 parameter. Tapi sebenarnya 5 yang internasional. Next. Ya, terus kita baca terjemahannya aja ya. Jadi yang disebut sehat itu sebetulnya sehat secara metabolik ya. Apa saja itu sehat metabolik? Kondisi tubuh bebas dari petanda sindrom metabolik ya. Next. Nah, ini lingkar perut. Udah. Lingkar perut itu setengah dari tinggi badan. Jadi yang gampang ambil rafia, ukur dari kaki ke kepala, bagi 2, lingkarin ke perut. Ya kan? Gampang kan? Benang rafia ini sampai sini dibagi 2, lingkarin ke perut. Kalau masih nyambung itu aman insya Allah. Tapi lingkar pinggang itu tidak menunjukkan orang cepat menghadap Allah. Atau tidak ya. Kecepatan menghadap Allah atau tidak itu urusan ajal. Lain lagi, nggak nyambung. Orang sehat aja kalau ketabrak truk mati, meninggal, ya kan? Benar nggak? Tetapi menentukan kualitas hidup, ya kualitas hidup. Nah, itu salah satu aja. Sebab ada juga yang lingkar pinggangnya kecil, ternyata diabetes berat. Betul nggak? Nah, jadi lingkar pinggang aja nggak jadi ukuran satu-satunya. Ada yang lain lagi. Kedua, tekanan darah. Ya, tekanan darah itu di sini 120/80 ya. Tetapi ada juga yang bilang 130/85. Jadi pagi-pagi coba diukur tekanan darahnya berapa. Gula darah puasa di bawah 100. HbA1c di bawah 5,7. Trigliserid, ini TG ini trigliserid ya. Di bawah 150. HDL kolesterol baik, laki-laki di atas 40, perempuan di atas 50. Dan 7 nih, poin 1 sampai 6 dicapai tanpa obat apapun. Saya nggak tekanan darah saya normal, tapi saya minum kaptopril, nggak aci, ya kan? Nggak aci. Tekanan darah saya normal, tapi minum amlodipin, nggak aci, ya. Gula darah saya normal, tapi minum metformin, ya nggak aci juga, ya. Jadi lihat nomor 7, 1 sampai 6 dicapai tanpa obat apapun. Bisa enggak? Bisa dengan gaya hidup yang sehat. Ya. Karena manusia sehat itu enggak butuh obat sebetulnya. Walaupun mungkin dia tetap butuh suplemen, vitamin D misalkan. Ya kan? Next. Nah, berapa persen karyawan yang mencapai kondisi sehat? Berapa persen nih kader yang sehat metaboliknya? Kalau ternyata sedikit, jangan khawatir. Next. Karena di Amerika pun sedikit yang sehat. Ya, kita saingan sama negara maju ya. Kita lihat nih, overall itu hanya 12% yang lulus dari 7 poin tadi.
hanya 12%. Artinya 88% orang Amerika itu tidak sehat secara metabolik. Ya, nggak tahu kadar Ciracas ya. Saya kira mudah-mudahan saya berharap lebih tinggi lagi ya, karena kader kan. Kader udah tahu ayat mizan, tawazun ya kan. Berarti harusnya lebih sehat dari orang Amerika yang nggak ngerti dia masalah itu, ya kan? Next. Nah ini ya. Bahkan pada usia-usia yang muda nih, 20 sampai 39, hanya 23% loh orang Amerika yang sehat. Artinya kan berapa tuh? 77 ya, 76% itu nggak sehat juga, walaupun dia masih muda, lihat, 20 sampai 39 tahun. Ya. Kalau lebih dari 60, cuma 2% yang sehat, 98% nggak sehat. Kita bisa lihat orang Amerika Serikat itu, waktu saya ke jalan-jalan ya di San Francisco itu ya, di Panama itu juga, kalau kita lihat di sini kan yang obesitas ekstrim tuh jarang ya. Di sana itu banyak dan wajar gitu. Jadi waktu saya dengan teman saya ada dokter juga obesitasnya agak ekstrim, kata dia, wah di sini saya nggak minder dok. Banyak temennya. Jadi di Amerika itu obesitas ekstrim tuh biasa rupanya ya. Bahkan polisinya aja obes. Ya next. Ya next. Oh, ini moderatornya jadi operator slide nih. Jadi konklusinya apa? Konklusinya next. Dia bilang harus mempromosikan gaya hidup sehat. Karena apa? Karena yang tadi itu kan nggak boleh pakai obat. Oleh karena itu dengan gaya hidup sehat. Nah barulah kita masuk ke intinya. Tadi pendahuluan doang. Next. Ya, next. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ada 5 hal yang minimal ya. Gaya hidup sehat yang insya Allah membuat kesehatan metabolik tadi tercapai. Yang pertama, mental spiritual health. Ini jangan diabaikan. Alhamdulillah, kader-kader kita ya insya Allah ya, sebagai orang beriman kita itu sudah paham masalah ini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Insya Allah kita nggak mudah galauan, benar nggak? Resesi ekonomi tenang, uang belanja menipis, galau juga galau. Galau juga ya. Tagihan kontrakan belum terbayar, galau juga ya. Jadi ya memang masih seimbang juga Bu ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub itu untuk masalah-masalah kegalauan kronik ya. Kalau orang awam itu resah gara-gara nggak jelas masa depan, ya kan? Nggak jelas masa depan. Kalau kita kan insya Allah masa depan itu sudah jelas ya. Dan bagi orang beriman itu kan segala sesuatu baik ya. Kalau dia diberi anugerah dia bersyukur, kalau diberi musibah dia bersabar. Dan tidak ada yang seperti itu kecuali orang beriman. Nah ini insya Allah. Kalau masalah mental spiritual health, insya Allah mudah-mudahan halakoh-halakoh kita ya, upah-upah kita itu insya Allah salah satunya membuat mental spiritual health kita itu lebih tetap terjaga waras. Inti dari sebuah halakoh sebetulnya bagaimana menjamin setiap anggotanya tetap terkoneksi dan hubungannya mesra dengan Allah SWT. Itu sebetulnya harus terjaga di situ ya. Jangan jadi rutin-rutin aja. Kemudian yang 4 ini nih ya, exercise. Tadi saya lihat di program olahraga tadi, alhamdulillah ya sudah ada ya. Kemudian fasting. Puasa juga nggak aneh sebetulnya. Kita sering Senin Kamis saum ya. Ya kan? Senin Kamis. Tapi nanti kita akan bahas kenapa puasa kita itu tidak bikin kesehatan kita optimal. Ya. Karena di sahurnya. Di sahurnya. Dan pilihan menu sahurnya. Kalau menu buka
oke lah, masih bisa di ini kan habis ini ya. Tapi kalau menu sahur itu luar biasa ya. Kemudian rest and sleep, istirahat dan tidur cukup. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sering membiasakan rapat-rapat DPC sampai jam 1 pagi, jam 12 malam gitu nggak? Nggak ya. Rapat DPRA sampai jam 12 malam ya. Itu nggak sehat secara ini. Nggak nyunah juga. Rasulullah itu kurang sibuk bagaimana? Perangnya puluhan kali, bener nggak? Tapi nggak sampai tuh rapat sampai jam 1 pagi. Ya, kurang sibuk bagaimana Rasulullah SAW? Ya, tidurnya tetap di awal. Kalau mau begadang, tidur dulu pada Isya, nanti begadangnya jam 2:30, 3 gitu ya, baru itu sehat insya Allah sesuai dengan ritme sirkadian kita. Nah, kemudian healthy eating, ya, makan yang sehat. Kadang-kadang makanan sehat itu beda-beda definisinya, benar nggak? Sehat menurut si Anu belum tentu sehat menurut si Anu, ya kan? Jadi ini masalahnya. Tapi nanti kita akan lihat. Jadi makanan kita sehat apa enggak, lihat di parameter 7 tadi. Kalau selama ini kita pikir sehat, ternyata bikin perut buncit, ternyata bikin darah tinggi, gula darahnya tinggi, trigliseridnya tinggi, HDL-nya rendah, berarti sehatnya itu salah selama ini. Paham nggak kira-kira? Iya kan? Saya itu nggak makan nasi loh. Kok trigliserid saya tinggi banget? Jadi makan apa? Saya makan buah. Buah apa? Mangga. Sehari banyak, berapa banyak? 2 kilo sehari. Waduh. Walaupun makan mangga, menghindari lemak, trigliseridnya dijamin tinggi. 1000 bisa tuh trigliserid ya. Jadi makan buah itu konsepnya cuci mulut. Kalau buah dijadikan makanan utama, kita kan manusia ya, bukan? Bukan. Yang makanannya buah tuh biasanya apa? Kita kan manusia, jadi jangan yang makanannya mangga itu bukan manusia. Ya. Iya, maksudnya memang itu fitrahnya. Next. Nah ini ya, high quality sleep influence. Jadi apa namanya? Kalau tidur kita berkualitas sesuai dengan irama sirkadian kita, ya. Kalau enggak, makanya katanya yang sering dinas malam, ya mohon maaf ya, kalau sering jaga malam, nggak dibayar tidurnya, itu dia bisa bermasalah di penyakit-penyakit metabolik, ya. Ya terus. Nah, jadi hati-hati kalau lampu kamar udah mati, diintip aja anak-anak itu ngapain, ya. Lampu kamarnya mati, tapi ternyata di dalam selimut ya asik buka gadget, ya. Jadi kalau ruangan anak-anak itu gelap itu hati-hati, mesti dilihat anak-anak itu benar tidur atau bagaimana gitu ya. Next, ternyata dia niru bapak ibunya. Bapak ibu. Ini kira-kira bagaimana harmonis ya? Harusnya kan suami istri itu ya udah kalau di tempat tidur udah HP-nya di ini gitu kan. Kita ngobrol sambil bergenggam tangan gitu kan. Cerita asyik sana sini. Ini kalau kayak gini kapan harmonisnya gitu ya? Boleh nggak? Udah ngerusak kesehatan juga ya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas yang exercise ya. Jadi exercise itu kata ini nih, Dr. Peter Attia. Peter Attia itu pakar longevity. Longevity itu apa ya? Quality of life pada saat tua itu bagus lah gitu ya kira-kira. Jadi exercise itu katanya the most powerful longevity drug. Obat awet muda yang paling powerful. Ya, obat awet muda yang paling powerful adalah exercise kata dia gitu. Ya. Kata Muhammad Ali ini, saya itu tidak pernah memenangkan pertandingan di dalam ring tinju, tapi saya selalu menang dalam persiapannya.
Ayo. Jadi nanti kita akan lihat ya, olahraga itu seperti apa, sport itu seperti apa gitu ya. Next. Ya. Oh ini ada ininya ya. Klik-klik lagi. Klik-klik yang banyak aja. Klik. Nah ini tentang perang Vietnam. Berlangsung 20 tahun. Ada 1,1 juta orang korban korban rakyat Vietnam itu 1,1 juta. Korban tentara Amerika 58.000. Tentara Amerika memenangkan pertempuran di banyak kesempatan. Tapi siapa pemenang akhirnya? Rakyat Vietnam. Kenapa? Karena definisi kemenangan itu adalah siapa yang sanggup terus bertempur hingga akhir. Yang paling lama bertahan. Nah, bagaimana dengan olahraga? Siapa pemenang pertandingan olahraga? Pemenangannya adalah yang terus berolahraga hingga akhir masa. Ya. Jadi seringnya nih bapak-bapak senengannya sport. Main badminton, ngalahin lawan, bener gak? Wah, seneng gitu. Udah merasa menang. Ya. Betul gak? Main apa lagi? Pedal ya sekarang ya. Ada nggak yang canduan pedal di sini? Belum ya, karena generasinya beda. Saya juga nggak tahu pedal. Lihat-lihat doang tuh. Jadi sering kali kita, bapak-bapak, ibu-ibu juga mungkin ya, yang disebut olahraga itu adalah sport. Tujuannya ngalahin lawan. Bener nggak? Ada yang puas gitu, main pingpong. Kalau belum ngalahin lawannya dia bisa terus aja main. Badminton juga sama. Kalau belum menang dia terus aja main sampai serangan jantung, ya kan? Main bola juga sama, terus aja sampai harus ngalahin lawannya. Nah, tapi konsep olahraga nggak kayak gitu. Konsep olahraga itu nggak seperti itu. Siapa pemenang dalam dunia olahraga adalah yang tetap berolahraga hingga akhir masa, hingga akhir usia. Jadi dia tetap bersemangat berolahraga. Maka konsep olahraga itulah yang mesti kita perbaiki. Bagaimana memulai hidup yang lebih aktif? Next. Lebih produktif itu lebih banyak bakar kalori. Ya. Next. Nah ini contoh alternatif kalau di tempat kerja ya. Nah itu ada treadmill di situ ya, asal jangan geblak aja ya. Ada juga nggoes ya. Next. Nah bisa juga pakai bola gym. Ini bola gym. Nanti kursi kantor DPC diganti bola gym ya. Ini tapi jangan lama-lama, mungkin 1-2 jam udah gitu ke kursi biasa. Balik lagi ke situ, karena kalau kita ngantuk, geblak bisa malah cedera ya. Next. Nah, Bapak Ibu, jangan menganggap olahraga itu hanya dilakukan di gym aja. Atau hanya waktu tertentu. Enggak. Aktivitas fisik itu harus dilakukan dalam berbagai momentum di kegiatan sehari-hari kita. Ya. Cuci mobil, naik turun tangga. Kalau parkir, ya, aduh alhamdulillah nggak dapat parkir yang dekat. Itu harus alhamdulillah loh. Berarti kita ada kesempatan jalan memenuhi 10.000 langkah. Ya. Di sini siapa yang udah mulai menghitung 10.000 langkah sehari? Ngacung? Ibu doang satu. Siapa lagi? 2. Ibu-ibu siapa yang udah peduli dengan 10.000 langkah sehari? Bapak-bapaknya? Nggak ada yang peduli, alhamdulillah. Nih Bapak Ibu ya. Sekarang itu teknologi udah sangat canggih ya. Ada yang murah-murah kan, itu pakai apa tuh? Smartwatch-nya apa? Murah kan? Berapa harganya? Nggak terlalu mahal kan? Bukan, harga jamnya, harga itunya. 1 juta. Ya kan? Dengan harga 1 juta itu udah bisa mencatat langkah-langkah kita. Salah satu yang sederhana, seberapa aktif kita kalau kita bisa 10.000 langkah sehari.
Nah, kalau kita memang nggak ada kesempatan jalan-jalan, beli treadmill. Treadmill juga murah-murah kok. Ada yang 1 jutaan, ya. Mungkin di kantor sini juga bisa disiapkan tuh treadmill ya. Berkebun ya, berkebun. Kemudian pakai kendaraan umum. Kursus naik kuda. Cycling, sepedaan. Carpenters tuh tukang kayu ya. Gergaji kayu dan sebagainya. Next. Nah, ini ya kira-kira disebut aktif tuh kalau 10.000 langkah sampai 12.500 langkah. Kalau agak aktif tuh antara 7.500 sampai 9.999 langkah. Jadi kalau bisa kita targetkan 10.000. Kenapa target 10.000? Karena melesetnya 5.000. Ya enggak? Kalau target kita cuma 5.000, berarti mager. Next. Next. Ya paling enggak tuh ini panduan WHO ya, minimal 150 menit ya. Tetapi kalau menurut saya sih pokoknya setiap hari itu memang mesti ada aktif lah. Next. Ya, frekuensi 3 sampai 5 kali seminggu. Intensitasnya rendah sampai moderate ya. Jangan terlalu sering di intensitas tinggi. Waktu 30 sampai 90 menit. Mungkin kalau udah seusia-usia kita ya, kan kita juga nggak banyak waktu ya. 30 menit, 20-30 menit itu cukup untuk waktu olahraga. Olahraga yang khusus ya, yang nanti kita akan bahas. Tapi di luar itu tetap harus aktif bergerak. Apakah jalan kaki ya, ataukah apa gitu ya, tadi sudah disampaikan ya. Tipenya apa? Weight atau cardio ya? Weight training, olahraga beban atau cardio? Next. Mohon maaf dok, sedikit iklan sebentar. Hah? Pemilik motor PCX B4966 SGM NMAX B4591 TKH agar bisa memindahkan motornya sebentar. B4966 SGM B4591 TKH. Oh, nggak ada yang berdiri, udah. Ya, jadi tipe olahraga itu ada anaerobic weight training ya. Weight training itu bisa pakai dumbbell, dia bakar kalori dan membentuk otot. Jadi buat investasi hari tua. Ada juga kardio, kardio juga bakar kalori aja tapi tidak membentuk otot. Tapi dua-duanya tetap perlu Bapak Ibu. Jangan saling meniadakan. Ya, yang weight training tetap juga perlu kardio. Ya. Kardionya paling tidak jalan, ya, jalan kaki. Next. Nah ini program di latihan. Saya kira ini bagusnya ada PT-nya ya, yang bikin program. Next. Nah ini ya. Mungkin kalau yang punya sakit lutut, kita bisa mulai dengan squat di kursi. Ya, squat di kursi. Jadi naik turun kursi. Ini buat yang memang udah mulai uzur ya. Atau baru mulai banget gitu. Ya. Jadi squat di kursi ya. Ada kursi squat ya. Duduk, bangun lagi ya. Duduk. Ini aja udah olahraga beban loh. Bener nggak? Kan kalau lututnya sakit, sakit juga kan? Next. Nah, atau lunges. Lunges itu dengan bantuan ya. Jadi lunges itu dia ini kalau bisa lurus ini ya. Gini ya. Kalau belum kuat ya pegangan kursi. Ya. Next. Nah, atau sit wall. Wall squat. Jadi duduk menempel di ini. Ini pegel loh. Coba deh. Bener nggak? Udah coba loh. Ya pegel ya. Ini juga olahraga beban kayak gini, ya. Coba aja berapa menit gitu ya. Ini ada lombanya lama-lamaan nih. Nanti mungkin DPC bisa juga nih lomba lama. Bener dia umroh. Next. Nah, atau chair step. Nah, ini juga penting ya, naik turun tangga atau naik turun kursi. Naik kayak nggak ada kerjaan ya, tapi sebenarnya kerjaan ya. Next.
Nah ini side lunges ya. Side lunges terus. Nah, plank itu ada dua tipe. Plank yang tinggi ini, tricep plank ini lebih mudah ya. Ini juga walaupun begini, waktu berjalan sangat lambat. Next. Nah, apalagi nih ya. Coba aja kita targetkan 2 menit misalkan plank. Itu waktu lama banget. Yang biasanya waktu berlari cepat ya. Kalau saat plank itu waktunya lambat banget ya. Next. Nah, ini dips ya. Dips ini agak lebih advance sedikit, pakai kursi, tapi ini lebih advance ya. Next. Nah, ini push up. Push up itu buat yang belum biasa bisa pakai wall push up dulu ya. Di dinding ini. Next. Nah, bebannya bisa pakai beban yang lebih ini, bisa juga pakai aqua itu ya. Tapi aqua itu buat nenek-nenek sih sebenarnya. Kalau ibu-ibu mungkin bebannya 2 kilo, 3 kilo dulu ya. Next. Nah ini leg raises juga udah olahraga ya. Jadi ini kalau di pesawat misalkan ya, kita flight lama, nah paling nggak kita begini ya. Next. Jadi banyak sih bentuk olahraga. Next lagi. Nah ini juga bisa. Nah ini nih, ini next klik. Nah ini Bapak Ibu yang favorit saya dengan bapak-bapak di rumah ya. Klik lagi. Itu yang merah 32 kilo ya. Yang kuning 16. Jadi bapaknya sama anaknya beratan bapaknya nih ya. Nih kettlebell swing itu tadinya saya mau bawa tapi tadi cuma bawa satu ya. Kettlebell swing itu Bapak Ibu adalah salah satu apa ya? Gabungan olahraga beban dan olahraga kardio yang sederhana ya. Kalau gerakannya benar itu banyak sekali manfaatnya. Dia memelihara gerakan eksplosif ya. Eksplosif itu satu aktivitas yang awal mula hilang pada orang tua itu adalah gerakan eksplosif, gerakan cepat, ngerti nggak? Dan ini melatih otot-otot twist muscle, otot yang cepat, ya. Jadi, gitu ya. Ini pakai ini ya, menguatkan bokong, ya. Dan ini kalau bapak-bapak juga manfaatnya buat kualitas mencintai istri. Itu. Nah ini kalau saya ngomongin begini bapak-bapak semangat pasti. Betul, ini bisa meningkatkan hormon testosteron, ya, meningkatkan lamanya ereksi atau memperbaiki lah. Next. Nah ini mantu-mantu saya ya, kesian jadi mantu saya suruh. Next. Ini mantu kedua, itu mantu ketiga ya. Next. Nah, Bapak Ibu kalau nggak punya alat, kita tetap bisa pakai body weight ya. Next. Nah ini biasa, ini waktu habis sholat syuruk ya, bulan puasa. Next. Ini kita bisa pakai push up biasa aja. Ini aja udah lumayan ya sebenarnya. Nah itu squat ya. Yang squat full itu juga sangat baik buat olahraga beban yang body weight ya. Next. Terus, nah ini lunges ya. Ini bisa juga ditunggangin cucu gini ya. Kuda-kudaan. Coba aja kalau cucunya 15 kilo lumayan. Next. Atau pakai alat ya. Ini pakai alat. Kebetulan ini dulu saya awalnya pakai personal trainer ya. Sekarang sih udah enggak ya. Karena udah bisa sendiri ya. Jadi kalau pakai alat-alat kayak TRX begini juga sangat membantu. TRX ini bisa juga nih diadakan di sini DPC nih. TRX treadmill ya.
Next. Harganya nggak mahal kok. Berapa ya? Ada yang aslinya itu 1,5 juta. Yang ini 400.000 udah dapat. Next. Ya, next. Next. Oh enggak itu ya? Enggak itunya enggak mau. Ini kok enggak jalan ya? Iya. Oh, enggak ini. Enggak respons. Ya. Belum ya? Iya, jadi Bapak Ibu olahraga itu apa namanya? Bisa anywhere, anytime, di mana saja, kapan saja. Jadi nggak usah, oh harus di gym, kalau nggak di gym saya nggak olahraga, nggak kayak gitu konsepnya, nggak kayak gitu konsepnya. Ya. Olahraga itu bisa di masjid, bisa di ruang kerja, bisa di kamar. Nah, bukan. Ya, ini pakai TRX ya. Next. Nah ini di kantor nih. Ini kettlebell. Ini biasanya dikerjakan sambil zooman ya. Jadi dengar presentasi gitu ya, murid-murid, tapi lama ngomongnya gitu ya, udah kita ketebalan sambil. Next. Nah ini kalau mau serius pakai barbel ya. Next. Terus, ya. Klik lagi. Nah ini Bapak Ibu, saya ingin kenalkan tentang ini yang dead hang ya. Dead hang itu sangat penting buat kita. Kalau yang kiri ini ya itu butuh skill ya. Tapi kalau dead hang itu tinggal gantung doang, gimana nggak? Jadi satu lagi pull up bar ya DPC. Wah, pull up bar itu juga penting. Kita itu makin lama tubuh kita itu makin pendek, betul nggak? Kalau kita lihat orang tua ya, itu makin lama makin pendek. Nah, untuk mengurangi percepatan pemendekan itu, salah satunya dengan dead hang. Berapa lama dead hangnya? Kalau bisa total tuh 1 hari 5 menit sampai 7 menit. Dicicil. Ya, coba deh dead hang. Ya. Kalau bisa langsung 1 menit itu udah jago ya. Biasanya 10 detik aja udah panas gitu. Ya. Dicicil. Next. Next. Nah, ini yang sebelah ini di Masjid Ashifa sambil nunggu giliran pasien saya dapat giliran, kita next. Nah, satu lagi jalan mundur. Jadi treadmill itu next. Kalau jalannya ke depan kan udah biasa ya. Ya nggak sih? Kita jalan ke depan ya. Nah, kalau jalan mundur di halaman diliatin orang. Padahal jalan mundur itu sangat penting untuk orang-orang yang udah punya masalah lutut. Ya kalau kita ada OA, osteoartritis ya, apalagi yang berat badannya agak sedikit lebih, ini sering sakit. Nah salah satu treatmentnya, ini banyak penelitiannya, jalan mundur. Jadi ibu-ibu, treadmill begini murah nih, 1 jutaan Bu, bisa nabung ya. Sisihkan uang belanja, karena ini penting ya. Kadang-kadang ibu-ibu kalau mau investasi begini suka banyak memikir nih. Oh gini. Jangan banyak mikir Bu, di tabungan, disisihkan ya. Minta sama suami. Atau olahraga ini, next. Next, ya ini steel mace namanya ya. Atau itu gada ya. Ini bagus buat kesehatan bahu ya. Next.
Nah ini di kantor nih ya, ini di kantor. Nah pull up-nya bisa grip, kalau gripnya lebih luas dia lebih berat ya. Next. Nah kita lihat sedikit. Tadi kan olahraga ya. Olahraga prinsipnya adalah di mana saja, kapan saja, gerakannya apa, pakai apa aja, boleh ya. Boleh pakai apa aja alatnya. Ini saya ingin demonstrasi ini nih. Jadi ini adalah namanya steel mace ya. Nggak populer di, ada yang pernah lihat pertama kali nggak? Hah? Pertama kali. Padahal ini penting buat, kalau bapak-bapak itu buat apa Pak? Buat ngayun pedang. Ini beratnya 3 kilo aja. Coba Pak Polisi pegang. Tapi 3 kilonya steel mace di sini di ujung. Jadi 3 kilonya steel mace ini beda dengan 3 kilonya dumbbell ya. Beda dengan dumbbell. Dia untuk mempertahankan supaya nggak ke sana, nggak ke sini, nggak ke sini. Ini aja udah perlu tenaga, bener nggak? Butuh di sini kan? Apalagi mengayun, ya kan? Jadi nanti kalau mengayun, jangan usah diayun, nanti kemana-mana. Jadi kenapa ini penting ya? Betulnya ini penting karena bisa dibawa kemana-mana, bisa dilakukan di mana-mana, tapi memang butuh latihan sedikit. Ya. Selain itu, steel mace juga bagus buat kesehatan bahu. Jadi Bapak Ibu kalau punya masalah bahu ya, frozen shoulder misalkan ya, frozen shoulder itu dengan sering begini, itu enak banget. Ya salah satu manfaatnya buat frozen shoulder. Tadi dead hang itu juga buat frozen shoulder juga, ya. Dead hang, steel mace itu buat frozen shoulder. Kalau yang sering nyeri cangkeng, tuh nyeri cangkeng, itu tadi swing, kettlebell swing. Jadi yang saya kerjakan tuh banyak olahraga yang fungsional sifatnya. Olahraga fungsional tuh bermanfaat buat fungsi hidup sehari-hari, ya. Di antaranya buat jihad. Jangan kenceng-kenceng. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sedikit ya tentang why we get sick. Sekarang kenapa sih orang modern itu sakit-sakitan? Ya kan? Next. Nah, katanya gara-gara ini nih, makan melulu. Pagi-pagi udah sarapan nasi uduk, lontong sayur ya. Insulinnya naik ya. Tuh. Nanti jam 10 sampai di kantor udah sarapan lagi siomay ya. Makan siang nasi kotak, nasi padang. Nanti jam 3 sore makan lagi ya, snack. Nanti sampai rumah dinner udah dimasakin istri. Nanti jam 10 atau 11 malam ada mie tek-tek lewat. Makan lagi, benar nggak? Itulah siklus hidup sebagian besar orang, ya, orang modern ya, yang makanannya begitu mudah didapatkan, ya kan? Sekarang tinggal buka HP, makanan bisa datang sendiri, ya. Tapi harus ada duitnya. Nah, kapan kita fase hijaunya? Fase hijaunya insulin rendah cuman pendek aja, benar nggak? Tapi sebagian besar waktunya belum lagi sarapan pagi tadi dicerna dengan baik, dia udah ditimpa dengan snack, ya kan? Terus saja kayak gitu, ya. Makannya bisa berapa kali itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali sehari. Benar nggak? Makan berkali-kali. Nah, next. Apalagi makanannya kayak gini, ya nggak? Makanan yang refined carb namanya, karbohidrat cepat serap.
Nih Bapak Ibu, saya lagi eksperimen nih ya. Pakai ini nih alat mengukur gula darah kontinu namanya, CGM, Continuous Glucose Monitoring ya. Nah ini saya eksperimen. Itu jadi saya tahu kalau kita makan makanan tertentu, mana yang gula darahnya makin melejit naik gitu ya. Saya itu kan udah nggak makan nasi ya, tapi misalkan saya makan sambal nih, ada sambal di rumah makan tuh enak banget gitu ya. Pedas, sambalnya enak, tapi manis memang. Ini saya makan ayam sama sambal itu sama lalap, itu gula darah saya melonjak loh. Wah, saya bilang ini berarti gula merahnya banyak banget gitu. Nah, apalagi kalau yang kita minum teh boba, ya. Atau apalagi kayak gitu-gitu ya. Nah, ini teh tarik kayak gini-gini, ini betul-betul nanti bisa merusak kesehatan kita. Jadi apalagi buat yang usianya udah 40 ke atas ya, please minumlah air putih aja atau teh tawar ya atau kopi pahit. Kalau terpaksa senang manis, beli pemanisnya kayak sukralosa atau stevia. Nih, saya bawa kemana-mana stevia. Jadi kalau ada eh, seneng es teh manis, es teh tawar pakai ini. Di rumah saya itu alhamdulillah udah nggak ada gula pasir. Ya. Ibu saya juga nggak pakai gula pasir, anak-anak juga udah nggak pakai gula pasir. Ya. Jadi gula itu bisa banyak sekali mudorotnya daripada manfaatnya. Ya. Nah ini makanan-makanan ini kalau dimakan juga berubah jadi gula dalam waktu singkat. Ya. Keripik misalnya, keripik singkong itu beda dengan singkong goreng, beda dengan singkong rebus. Ya. Kalau mau lebih panjang glycemic indeksnya lebih bagus, singkong rebus. Tapi jarang ya makan singkong rebus sekarang. Talas rebus misalkan. Itu walaupun karbo, tapi dia agak lama ininya. Naiknya jadi gula darah itu enggak kayak gini. Ya. Tapi begitu jadi keripik talas, dia kayak gini. Ya. Jadi gini. Ya. Naiknya. Next. Nah ini. Ini contoh, next lagi, klik lagi. Ini gula darah yang tinggi mendadak, sugar spike itu, seperti roller coaster begini. Pada saat kita ada di sini, kita seger nih ya. Jadi seger. Karena sudah biasa tinggi gula darahnya. Kan ada iklan tuh, snack time gitu ya, enggak? Lesu, lelah, makan apa? Beng-beng misalkan. Seger lagi. Makan teh boba, seger lagi. Kenapa? Karena kita udah biasa di sini nih. Begitu turun sedikit, dikasih itu tadi dia tinggi lagi, seger lagi. Begitu dia nggak lama kemudian pas turun di sini, dia nggak nyaman, uring-uringan. Kalau anak yang berkebutuhan khusus, hiperaktif lagi, ya, butuh itu lagi, gitu. Ngerti nggak? Jadi yang begini nih bikin kecanduan. Makanya snack lagi, snack lagi, snack lagi. Kenapa? Karena kita keliru memilih jenis makanan kita. Ya, karbohidrat cepat serap itu makanan yang memang bikin seperti ini. Jadi bulak-balik makan, bulak-balik makan. Next. Ini penelitian tentang efek diet ke ini. Terus next. Nah ini Bapak Ibu, makronutrien dan insulin. Jadi apa makanan yang tidak merangsang insulin? Kan insulin itu nggak boleh terlalu cepat naik ya. Ternyata yang paling tidak mempengaruhi itu lemak. Padahal kita disuruh menghindari lemak, benar nggak? Dan protein itu pertengahan. Dan karbohidrat itu yang langsung bikin makanan insulin kita itu naik ya. Jadi kalau orang sehat sebetulnya nggak terlalu masalah. Tapi kalau kita sudah diabetes atau prediabetes atau obesitas atau apapun yang sindrom metabolik tadi, maka karbohidrat menjadi masalah besar buat kita semua. Ya. Jadi karbohidrat menjadi masalah buat kita semua, buat orang diabetes. Ya, prediabetes, obesitas. Oleh karena itu mesti diatur komposisi makronutrisinya. Next. Nah, ini yang disebut hiperinsulinemia. Ini bahasa kedokteran, terus aja dulu.
Nah, ini Bu, insulin resisten. Pernah nggak ibu-ibu itu sering lemas, lapar melulu, susah untuk turun berat badan, craving tuh terbayang-bayang terus dengan minuman manis, lemes habis makan, migrain, perutnya agak ke depan, increased fat storage. Nah, kalau yang ibu-ibunya bisa jerawatan atau polycystic ovarium syndrome. Katanya kista ovarium, pernah dengar nggak? Ibu-ibu yang susah punya anak gara-gara kista ovarium, pernah dengar nggak? Itu ada istilah lain, diabetes pada ovarium. Apa biasanya dokter Objin anjurkan? Turunkan berat badan, kurangi karbohidrat. Betul nggak? Ya kan? Karena itu sangat signifikan. Nah, karena dasarnya ini insulin resisten. Next. Nah, ini screening untuk insulin resisten. Boleh difoto nih. Darah tinggi, riwayat keluarga, trigliserid, menahan air, bercak kulit berwarna gelap. Ini ada apa? Skin tag ya, atau di apa namanya? Bercak kulit berwarna lebih gelap di ketiak atau di ini ya. Nah, kalau ada yang begini, kalau bapak-bapaknya disfungsi ereksi, nah ini juga salah satu tanda ya, insulin resisten ya. Kalau positif pada dua, berarti insulin resisten. Kalau insulin resisten, perhatikan pola makan kita ya. Karena insulin resisten itu bisa diatasi tanpa obat dengan mengubah pola makan, dengan puasa intermittent dan dengan olahraga. Yaitu dengan 3 itu. Next. Nah, Bapak Ibu, kalau makanan kita tadi salah, makan bulak-balik, maka yang kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Yang repot udah makannya sering bulak-balik, olahraganya kagak pernah. Benar nggak? Tidurnya juga nggak cukup. Waduh, itu udah multiple penyebabnya. Next. Jadi tubuh kita yang tadinya kayak dapur yang bersih, next, karena kebanyakan makan jadi kayak gini, ya. Ini ini biasanya rumah kontrakan yang mau ditinggalin, betul nggak? Sampahnya nggak dibuang-buang, betul nggak? Ya, yang kontraknya nggak punya adab. Next. Nah, sayangnya kalau ibu-ibu pergi ke dokter, walaupun saya dokter, biasanya dikasih obat, bener nggak? Tapi Bu, mohon maaf ya, dokter yang baik itu, the bestnya dokter itu, yang memberikan obat paling sedikit. Resepnya gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Jadi jangan dikit-dikit obat, bukan gitu. Ya. Obat darah tinggi, saya itu soalnya dulunya darah tinggi. Saya itu 160 per 100 lah. Langganan amlodipin, captopril gitu. Ya sekarang alhamdulillah 120-an, 115 kadang-kadang bawahnya 70, 75, 80. Ya, dengan gaya hidup saya nggak minum obat apapun loh. Alhamdulillah ya. Dulu obesitas, hipertensi ya. Tapi dengan gaya hidup bisa kita ubah. Next. Nah, next. Nah, untungnya Allah ciptakan ada janitor di tiap sel-sel kita itu ada petugas kebersihan. Ya, hanya selama ini petugas kebersihan ini kita pecat atau kita rumahkan gitu ya. Bagaimana mengaktifkan petugas kebersihan ini supaya sampah ini bisa bersih lagi? Next. Nah, sorry. Sampah itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk timbunan lemak di daerah yang harusnya nggak ada lemak. Dia nempel di liver, jadi fatty liver, jadi perlemakan hati. Nempel di jantung, nanti ujung-ujungnya serangan jantung. Nempel di pankreas, jadi diabetes gitu ya. Nempel di mana-mana ya, di lipat paha dan sebagainya. Nah itu inilah yang disebut dengan ectopic fat. Itu sampah di tubuh kita itu dalam bentuk lemak. Next. Nah ini janitornya bagaimana? Apa namanya janitornya? Namanya lisosom. Lisosom itu ada satu ini ya, lisosom nih kalau ini satu sel, ini nih ya.
Segitu aja. Itu namanya petugas kebersihan di setiap sel kita. Kapan dia aktif? Kapan dia aktif? Next. Kalau ada autofagi namanya, ya. Lisosom itu kalau autofaginya diaktifkan, dia akan aktif menghancurkan sampah-sampah kita. Kapan autofagi itu terjadi? Next. Pada saat dia puasa. Autofagi itu Bu kayak gini. Misalkan perusahaan lagi apa namanya? Apa? Menurun resesi ekonomi nih. Ada perusahaan punya karyawan 300. Tiba-tiba dia resesi ekonomi. Dia harus memotong jumlah karyawannya. Disisakan 100 karyawan saja, yang 200 itu di PHK. Bapak Ibu, yang 200 yang akan di PHK ini, urutan pertamanya karyawan yang seperti apa? Yang tua yang udah mau pensiun, dipanggil dipercepat pensiunnya. Yang malas-malesan, yang kurang berguna, yang tidak berkualitas, betul nggak? Itu akan dibuang. Nah, tubuh kita itu lebih pintar dari perusahaan ini. Pada saat nggak ada makanan apa-apa, biasanya 16 jam lebih puasa, maka tubuh kita mulai melirik sampah-sampah. Oh, ini calon kanker nih, habisin. Ini calon autoimun, habisin. Ini calon penyakit apa, habisin. Ini ada virus nyelonong, habisin. Ngerti nggak? Jadi pada saat puasa itulah sebetulnya imunitas kita juga sedang tinggi-tingginya. Tapi bukan puasa yang misalkan 7 hari 7 malam nggak makan gitu ya. Bukan, puasanya biasa antara 16 jam sampai 72 jam. Ya, 72 jam. Jadi puasa ayam mulbit itu juga sangat baik ya. Jadi ini keseimbangan antara puasa dan makan, Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang mesti kita jaga. Next. Nah, kalau kita di luar puasa ini, kita di luar puasa sunnah, ini kita bisa pakai pola 16-8. Misalkan sarapan itu diundurkan. Mulai makan jam 12 misalkan. Ya. Selesai makan nanti jam maghrib misalkan ya, atau jam 8. Jadi ada 8 jam makan, ada 16 jam puasa. Itu contoh intermittent fasting ya. Kalau saum sunnah nih, yang bagus itu kalau kita sahurnya tanpa kalori. Sahur teh tawar atau air putih aja, tapi tentu butuh pembiasaan ya. Karena bayangkan ya, itu kami lakukan, saya sama istri saya lakukan kalau bulan puasa Ramadan itu. Jadi kita makan terakhir katakanlah habis tarawih masih makan sedikit, jam 9, habis itu tidur, sahur itu air putih atau teh tawar, maka kosong perut itu bisa 22 jam. 21 jam. Itu autofaginya on. Ngerti nggak? Autofaginya on. Jadi kalau kita memanfaatkan saum sunnah untuk autofagi, mesti lebih panjang puasanya. Jangan sampai sahurnya 2 piring nasi. Itu nggak ada autofaginya, nggak ada. Nggak ada ya. Karena si tubuh, wah ini sih masih berlimpah makanan. Buat apa kita bakar-bakar sampah nih? Ngerti nggak sih? Ya, tubuh itu harus ada sinyal sedang kekurangan makanan. Dia akan bakar sampah-sampahnya. Oleh karena itu puasa itu mesti cukup panjang supaya ini terjadi. Next, kayaknya dikit lagi ya. Nah, kalau yang lebih bagus bisa 24. Next. Nah, ini makanannya real food. Coba usahakan real food ya. Ikan, protein hewani ya. Telur ya. Next. Nah, ini real food yang tradisional, murah meriah, sehat, tapi sering difitnah orang. Telur jangan banyak-banyak, 1 hari 1. Pernah dengar gitu nggak? Ya, kolesterol, bisul, segala macam ya. Enggak, itu keliru ya. Telur itu nanti ada jurnalnya. Makan telur lebih dari 1 justru mencegah stroke. Ya. Jadi yang bikin stroke bukan gara-gara telurnya, gara-gara teh bobanya dan sebagainya. Next. Ya, saya kira deh. Next. Habis ya? Ya, saya kira itu mungkin sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Dr. Piprim atas paparannya yang sungguh luar biasa. Eh, Kalau mau dirangkum, rangkuman semua itu isinya gitu ya. Eh, tapi satu hal sih ya, kalau yang saya garis bawahi tadi, banyak hal yang harus kita lakukan sebagai seorang kadar dakwah untuk mempersiapkan hidup sehat. Persiapan itu tadi kalau kata Muhammad Ali adalah kunci dari kemenangan gitu dok ya. Nggak mungkin persiapan sehari semalam kayak mau ujian SKS gitu. Jadi harus seterusnya sepanjang hidup. Dokter Pipin juga saya yakin luar biasa nih, fit begini bukan ukuran setahun 2 tahun dok ya. Berapa tahun dok? 7-8 tahun. Ya nggak mungkin buah di karbit, jadi harus ditanam, dipupuk, ya, ada kebiasaan, makanya disebutnya gaya hidup. Karena kalau cuma sedikit-sedikit bukan gaya hidup, main-main, iseng-iseng. Jadi kita harus mulai dari sekarang, mau pulang kampung kalau nggak keluar rumah nggak nyampe-nyampe. Jadi tujuan jangka panjangnya dapat, gaya hidup dapat, insya Allah kita bisa hidup sehat. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin untuk mengajukan pertanyaan dipersilakan. Dari sisi ibu-ibu sudah 2, depan yang jilbab merah, yang di belakang coklat silakan, yang depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dokter Piprim. Nama saya Bu Nida. Yang ingin saya tanyakan adalah hampir 1 tahun lebih tangan saya, kedua tangan saya ini jari tidak bisa membuka tutup botol. Tapi karena saya ketika saya membuat pastel sampai 600 piece, saya bisa memilih pastel dengan maksimal. Begitu juga kalau maksudnya itu kan perlu tenaga juga ya. Yang ingin saya tanyakan, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Dan sampai sekarang ini saya mengalami, kalau tidak ada orang saya pakai gigi membuka tutup botolnya. Kalau ada orang lain saya minta tolong. Iya, nggak bisa untuk kedua gitu. Nah itu aja pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu-satu aja Ibu ya, biar ini ya. Jadi yang dilatih mesti Ibu kan bisa pastel ya, memilih pastel ya. Itu namanya motorik halus. Jadi untuk yang halus Ibu bisa, tapi yang nggak bisa itu motor kasar. Motorik kasar itu kekuatan otot Bu. Oleh karena itu mesti dilatih gripnya, dilatih menggenggam, ya. Mungkin bisa beli yang alat apa tuh? Tahu kan? Apa ya namanya? Grip ya? Ada kan? Nah, coba Ibu berlatih dia mesti dikon. Tapi memang bukan hanya itu aja, Bu. Olahraga beban keseluruhan dikerjakan. Sering olahraga nggak? Olahraga beban? Nah, coba mulai. Jangan bikin pastel doang. Nanti bagus juga kalau Pak Fauzi mungkin menyiapkan PT ya. Kita hire PT lah, dibayar oleh DPC, personal trainer ya. Paling enggak basic-basicnya itu diajarkan ke Bapak Ibu sekalian. Dosis olahraga dan sebagainya. Atau olahraga bareng-bareng gitu. Tadi kan olahraga itu siapa yang ini? Ada kan ya? Program ya? Nah, itu tinggal ikutan, Bu. Nih, catat nih peserta. Jadi ini menunjukkan kelemahan otot kasarnya ya. Kalau otot halusnya Ibu nggak ada masalah. Kalau Parkinson masalahnya di otot halus. Jadi dia masukin ini nggak bisa gitu. Ya, tremor. Tapi kalau Ibu otot kasarnya itu tinggal latihan beban aja. Insya Allah bisa. Ya, next. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alvan dokter ya sambil duduk ya. Kalau berdiri nggak bisa lama. Apa ya? Nama saya Neng.
umur saya 51 tahun. Eh, saya tuh waktu masih mudanya ya dari SMP itu senang aktivitas yang apa namanya kayak olahraga gitu. Waktu SMP tuh saya ikut silat ya. Pernah jalan sehat dari Bogor ke Jakarta. Gitu. Terus SMA terpilih di Pramuka grup inti. Jadi dipilih terus untuk naik gunung untuk berkemah. Itu di tahun 2023 saya terkena penyakit hipertiroid ya di leher. Kata dokter ada 3 gitu. Nah, dikasih obat rutin, nggak boleh putus seumur hidup katanya. Lalu saya minum, saya kebiasaan minum obat itu berbarengan dengan obat yang lain. 3 pekan dirawat kena asam lambung, dikasih obat steroid, hipertiroid itu PTU ya, berbarengan. Nah, seminggu Mohon ya. maaf Ibu, tolong pertanyaan di Oh iya, ya. Jadi saya setelah hipertiroid, saya terkena penyakit Stephen-Johnson syndrome. Seluruh tubuh terluka bakar, ya. Jadi itu termasuk apa namanya? Kata dokter tuh keracunan obat ya. Itu lama sembuhnya sampai sekarang pun jadi kulit mudah terkena apa namanya? Gampang sakit gitu. Nah, ya jadi imunnya turun. Nah, sepekan yang lalu saya dirawat sepekan ya, itu karena kekurangan kalium. Pas dirawat itu, saya pas ditensi tangan kiri itu nggak bisa diangkat ya, sakit. Kata dokter. Pertanyaannya gimana Bu? Iya, sebentar ya Pak. Gitu, ini sangat berkaitan soalnya gitu. Nah, kata dokter saraf itu ibu waktu muda terlalu aktif ya, gitu. Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah terlalu aktif selagi muda itu mempengaruhi kesehatan ketika kita sudah usia lanjut, menua lah gitu ya. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua itu, saya setelah menikah enggak pakai pembantu ya istilahnya ya, gitu. Jadi semua kerjaan sendiri, mendorong lemari, mengangkat gitu, itu saya lakukan sendiri. Nah itu apakah apakah benar mempengaruhi kekuatan otot dan tulang di masa tuanya? Karena kemarin kata dokter saraf, leher belakang saya terkena saraf kejepit, terus bahunya peradangan. Di antara tulang bahu dan tulang tangan itu, maafkan dokter, ya. Jadi di antara tulang itu ada serpihan tulang muda yang pecah. Ada 2 tulang muda yang pecah itu sebesar 1 cm. Itu harus dioperasi katanya gitu ya. Jadi apakah memang benar gitu kalau kita tuh sering ya mengangkat-angkat yang berat gitu, mendorong, menarik, itu bisa mempengaruhi kekuatan tulang. Dan yang terakhir yang saya tanyakan dokter, olahraga apa yang aman buat saya? Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini pertanyaan susah-susah. Prinsipnya begini ya, olahraga itu memang nggak boleh overtraining. Jadi kalau kita sering kayak sepedahan Jakarta Jogja misalkan, ada kan ya? Atau Jakarta Bandung, sepeda 12 jam. Itu sih menurut saya mudaratnya bakal lebih banyak daripada manfaatnya. Apalagi
buat orang yang bukan atlet gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, konsistensi dalam olahraga itu yang paling penting daripada intensitas yang tinggi dan terus menerus ya. Termasuk kayak tadi jalan kaki Bogor Jakarta Bu ya. Itu kan 40 kilo ya. Berapa jam tuh? Ya, kan jalan kaki 12 jam. Udah gitu nggak pernah olahraga lagi misalkan ya. Itu kan bukan itu. Yang maksud kita olahraga itu adalah eh, intensitas konsistensi, intensitas rendah sampai sedang ya. Dan itu dilakukan terus gitu. Seminggu olahraga seriusnya seminggu 3 kali atau 4 kali. Tapi aktivitas yang terus bergerak itu memang dilakukan sepanjang hari ya, nggak mager lah gitu ya. Jadi kalau masih muda apakah berdampak ke tua pada saat tua ya, menurut saya tergantung sih ya. Bisa jadi pada saat tuanya kita memang malah jarang olahraga, mungkin itu yang lebih mungkin jadi penyebab ya. Kemudian yang masalah apa tadi tulang ya apa? Oh dorong-dorong. Nah dorong-dorong ini juga sebenarnya bagus Bu untuk olahraga beban ya. Dorong-dorong lemari ya. Asal jangan dorong-dorong suami aja. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengukur seberapa intensitasnya ya. Kadang-kadang kan lemarinya terlalu berat. Kita nggak pernah pemanasan dulu gitu ya. Kan olahraga itu harus ada pemanasannya, ada tahapan-tahapannya. Tentu saja yang kegiatan rumah tangga begini memang mesti disesuaikan dengan kita lah yang bisa ngatur gitu ya. Bukan berarti nggak boleh ya, tetapi kalau memang bebannya terlalu berat, kita nggak ada pemanasan dulu dan nggak terbiasa olahraga, itu juga bisa berbahaya ya. Salah gerak, salah posisi dan sebagainya bisa bikin tertarik. Nah, yang dimaksudkan tadi adalah olahraga yang rutin, dosisnya terukur, ya, dan konsisten, ya, sehingga nanti otot-otot itu akan semakin lama menjadi semakin kuat. Nah, ini Bu intinya di situ. Yang ketiga tadi apa? Olahraga yang baik. Nah, tentu saja ini sebetulnya Bu disesuaikan dengan kondisi kesehatan. Karena saya dokter anak-anak dan Ibu bukan anak-anak, maka sebaiknya konsulnya ke pakarnya yang paham ya, ke dokter internis. Seperti apa, nanti anjurannya seperti apa. Tapi prinsipnya olahraga beban itu akan boleh untuk setiap orang, tinggal nanti dosisnya, intensitasnya disesuaikan saja. Tidak ada orang yang tidak boleh olahraga beban. Bahkan orang tua-tua pun ada nanti kalau di YouTube tuh ya, body weight training for elderly. Ya, olahraga beban pakai body weight, pakai badan aja untuk orang tua-tua. Nanti keluarlah olahraga di atas kursi itu, ya, misalkan kayak gitu. Jadi silakan nanti dikonsultasikan ke dokter yang merawat. Saya tuh boleh ngapain aja. Nah, setelah rekomendasi keluar baru nanti dikonsultan ke personal trainernya. Saya lihat tadi ada PT ya di DPC ini, itu sudah bagus. Nah, nanti disesuaikan. Dan Bapak Ibu, prinsip pada olahraga, dengarkan tubuh kita. Ini kadang-kadang kita tuh suka ekstrim ya. Ada orang yang jatuhnya ke overtraining, terutama yang muda-muda, ya, overtraining. Jadi kalau kita olahraga bareng-bareng tuh suka saing-saingan dengan temannya misalkan. Nih, wah si itu kok deadliftnya bisa 200 kilo ya. Saya kok 150 aja belum misalkan gitu ya. Terus bersaing. Nah, itu yang biasanya calon cedera. Ya. Makanya dengarkan tubuh kita. Makanya lawan kita itu diri kita. Kita yang sekarang itu nanti dibandingkan dengan yang besok, yang berikutnya dari sini. Jadi nggak usah pusing dengan teman kita. Biar aja dia angkatannya segitu, ngangkatnya kuat segitu ya memang dia mulainya aja dari berapa. Kalau saya kan dari sini startnya gitu. Ini
godaannya orang olahraga bareng-bareng, jangan pakai ego sentris ya. Itu nanti mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan jangan overtraining. Bapak Ibu, kalau orang itu sedang sakit, yang paling utama adalah istirahat. Tidur, tidur, dan tidur. Orang lagi nggak enak badan, bukan dihajar olahraga, dia tidur dulu. Prinsip olahraga itu pada saat kita fit, badan kita seger, tidurnya cukup, baru olahraga digenjot gitu. Tapi kalau nggak enak badan, lagi sakit nelen, lagi meriang, tidur bukan olahraga. Itu kira-kira ya. Itu pentingnya dengerin tubuh. Jangan sampai overtraining. Kita udah badannya udah begadang semalaman, katanya biar seger olahraga, itu parah banget, bahaya. Bisa inflamasi. Ya, bisa bahaya banget. Kita pernah dengar siapa yang suaminya BCL yang meninggal? Ashraf ya. Ashraf itu kan ceritanya kan dia baru pulang dari luar negeri ya. Perjalanan jauh kan? Perjalanan jauh, mungkin masih jet lag. Dia tidurnya enggak ini, olahraganya crossfit lagi. Benar nggak? Inflamasinya tinggi. Bahkan orang-orang muda yang biasa olahraga pun kalau inflamasi tinggi dia nggak kuat dia. Ya, dia bisa kena jantung dan sebagainya. Ini saya kira itu di kutub sono. Kalau ini mungkin di kutub yang mager kali ya. Yang perlu motivasi. Kalau itu udah direm gitu. Jangan bablas. Itu ya saya kira. Terakhir mungkin dari Bapak kali ya, kalau Bapaknya nggak ada ke Ibu lagi. Oh ada. Mohon maaf Bu ya. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Jadi jalan kaki yang apa? Mau gandengan dengan istri, mau sambil baca, sebetulnya jalan kakinya itu tetap terhitung. Cuman kalau kita mau lebih sehat, ada pola jalan kaki orang Jepang deh. Ini juga untuk meningkatkan kesehatan. Itu ritmik. Jadi misalkan 3 menit jalan cepat, 3 menit santai. 3 menit cepat, 3 menit santai. 3 menit cepat, cepatnya secepatnya tapi bukan lari. 3 menit santai. Ini lebih bagus untuk jadi kayak HIIT ya. High intensity interval training. Itu bisa dilakukan misalkan selama 30 menit atau selama 1 jam ya. Jalan seperti itu. Ini jadi olahraga jalannya. Tapi yang masuknya 10.000 langkah itu aktivitas sehari-hari, nggak usah dipikirin, biar jamnya yang ngitung, gitu ya. Mau jalan sama pasangan, jalan apa. Nah problemnya kan kita kadang ini, jalannya sedikit, terus ke warung nasi uduk, nambah. Ya. Jadi Bapak Ibu, olahraga itu tidak bisa menggantikan pola makan yang buruk atau berlebihan. Ya. Olahraga itu buat sehat doang. Tapi kalau mau badannya kurus, mau diabetesnya terkontrol, pengaturan pola makan itu jauh lebih penting. Contoh, kita nih kalau olahraga berat 1 jam itu paling 500 kalori. Itu udah berat banget intensitasnya. Coba deh hitung pakai kalori ya. 500 kalori 1 jam itu udah HIIT ya. Udah pokoknya kelenger lah. Coba aja kalau mau ini ya. 1 jam 500 kalori itu udah kelenger. Padahal 500 kalori itu bisa didapat dari 2 piring nasi uduk. Ngerti gak? Jadi kita dengan sembarangan masang saking lezatnya itu nasi uduk,
tambah lagi apa gorengan, tambah lagi kue, cake, itu bisa 700 kalori. Padahal olahraganya cuman 500 kalori. Ya. Kan surplus kalorinya. Makanya olahraga itu nggak bisa untuk menggantikan pola makan yang buruk. Jangan sampai kita menganggap saya kan barusan olahraga, makan bisa dihajar sebanyaknya, nggak bisa kayak gitu. Itu masing-masing berjalan berbeda. Jadi tadi ya jalan kaki tadi ya. Kemudian yang kedua apa? Udah. Oh ya 10.000 langkah, biar aja jam yang ngitung. Kita nggak usah ikut ngitung. Tapi intinya kalau orang itu 10.000 langkah, itu dia memang aktif, dia nggak mager gitu ya. Itu bisa kita create sih. Kalau jamnya yang bagus itu nanti pas kita jalan di treadmill. Jadi katakanlah kita 7.000 langkah aktivitas sehari-hari, utang 3.000. Nah kita selesaikan di treadmill gitu. 3.000 langkahnya di treadmill, bisa gitu ya. Plus jalan mundur misal sebagian. Ini jadi membuat aktivitas kita itu nggak ada utang. Jadi selain tilawah 1 juz sehari, jalan kaki 10.000 langkah itu jadikan wirid kita harian juga. Gitu ya. Supaya tawazun gitu, kira-kira gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Dokter Nurdin. Pertanyaan dok, ini tadi salah satu ukuran parameter kesehatan adalah tidur yang cukup. Nah persoalannya gini dok, apakah panjang tidur waktunya atau sleep deep-nya? Ya. Yang kedua, bagaimana mengukur deep sleep itu? Dan caranya bagaimana mendapatkannya? Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini bagus pertanyaannya ya. Bagaimana kita tahu tidur kita itu cukup apa enggak gitu ya? Jadi kalau orang dewasa itu sebetulnya tidur 5 jam, 6 jam itu udah cukup. Yang penting tengah malam itu kita tidur. Jadi kalau kita misalkan ada tugas, banyak tugas ya, terpaksa mulai tidur jam 10 misalkan. Jam 10 sampai jam 2, 4 jam asal tidurnya dalam, itu sebenarnya sudah cukup. Bagaimana tahu bahwa tidur kita semalam cukup apa enggak? Lihat denyut jantung saat bangun. Kalau kita biasa pas denyut jantung bangun itu 55, 56, 60 misalkan ya. Pada saat bangun itu dan tidur kita kurang, tiba-tiba denyut jantung 70, itu artinya tidurnya nggak cukup. Heart rate-nya ya, nggak cukup. Jadi bandingkan pada saat kita tidur rest dengan betul, itu heart rate-nya mesti dia rendah. Tapi kalau fit ya, kalau nggak fit ya, maksudnya rendah untuk dia gitu, ya rendah untuk dia. Jadi kita biasanya berapa? Kalau tidurnya cukup, biasanya itu dapat. Kira-kira yang gampang gitu. Tapi yang lebih canggih lagi pakai heart rate variability. Itu ada di smartwatch juga, bisa dicek heart rate variability kita tuh berapa. Jadi kalau dia tinggi dia bagus, tapi kalau dia rendah dia nggak bagus. Jadi yang paling gampang biasakan kita tahu denyut jantung saat istirahat, pas bangun tidur itu rata-rata berapa. Makin fit seseorang makin rendah. Nah kalau tiba-tiba naiknya misalkan naik 20% nih, saya biasanya sih 60 ya denyut jantung pas bangun. Kok tiba-tiba ini saya 75 atau 80? Begadang malamnya, berarti memang bukan olahraga jawabannya. Tambah tidurnya. Balas dulu tidur, sampai tidur badan kita fit, baru olahraga. Jangan sekali-kali kita olahraga pada saat badan nggak fit. Mudaratnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi kalau kita nggak fit, tidur. Tidur, dan tidur. Begitu fit, genjot olahraganya gitu. Jadi olahraganya kenceng, tidurnya nyenyak, puasanya panjang, zikirnya banyak, makanannya sehat. Nah, gitu kira-kira. Ya, baik Bapak Ibu, sudah begitu banyak diskusi tadi ya, dan materi-materi sudah disampaikan. Semoga jangan sampai hanya apa ya, pemuas kehausan akan ilmu aja gitu.
Tapi harus mulai dipraktekkan sedikit demi sedikit, bertahap, agar kita bisa mencapai gaya hidup sehat yang kita inginkan bersama. Baik, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dalam memandu acara ini. Kalau ada yang ingin tadi bertanya, belum tersampaikan, mungkin bisa nomor handphonenya dibagikan dok atau gimana? Atau email atau gimana? Oh iya, baik. Kalau slide-nya tadi boleh di-share atau gimana? Nah, nanti kalau untuk slide-nya, misalnya ada yang tertarik untuk mendalami, membaca lebih lanjut, nanti bisa ditanyakan ke panitia. Saya akhiri sampai di sini. Semoga kita semua mendapat keberkahan dari Allah daripada pagi dan sampai siang hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.